Puji Tuhan, saat pagi yang indah, pagi yang luar biasa, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita boleh kembali merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita angkat tangan, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga, yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menikmati, kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kami tahu karena kemurahan kebaikan-Mu masih ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung. Tuhan, kami boleh memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang menilik setiap hati kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami mau mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu ada bagi kami, setiap kami yang ambil bagian untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan, wifi yang ada di setiap kami Tuhan, jaringan-jaringan yang ada Tuhan, menjadikan jaringan yang terbaik, sehingga kami boleh bersekutu bersama Engkau, menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kalau kami boleh mengikuti ibadah Tuhan, kami tahu Roh Kudus, Engkau yang mampukan kami. Berikan kami kesukaan Tuhan, sehingga kami senantiasa terus taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama yang berkuasa menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari yang indah, pagi yang indah, kita boleh rasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini, kita masih boleh berkumpul bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Itulah satu kemurahan daripada Tuhan. Mari saudara, kita naikkan pujian yang mengatakan, pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya. Amin.
berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan kuasanya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, amin, lama-lamanya. Oh, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Tuhan Yesus yang terlalu baik. Dia Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita orang-orang yang setia dan percaya kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan menjalankan korban persembahan. Kita naikkan pujian yang mengatakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau dibekali lewat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kita orang-orang yang percaya. Sebab dari itu siapkan diri hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sambil persiapkan firman Tuhan, kita naikkan pujian yang mengatakan, dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan kita.
Tuhan yang memberikan kekuatan hari esok maupun hari ini. Tuhan akan memberkati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudara kekasih, pujian mengatakan, dengan sayapnya kita akan terbang tinggi. Kita minta Tuhan yang pimpin. Kami tahu Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak sanggup tanpa Engkau. Engkau yang memimpin Tuhan. Melalui firman-Mu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Urapi Tuhan hamba yang Tuhan sudah siap. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, amin, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Yesusku, Rajaku, yang ku nantikan. Haleluya. Pertolongan-Mu ada bagi kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur, hormat serta kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah online kami Tuhan, kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu. Kami tetap merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kiranya Bapa,
Urapilah setiap kami. Setiap pujian kami, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Kami perlu terus, Tuhan, Engkau ada bersama-sama menyertai setiap kami. Karena kami tahu tanpa-Mu kami tidak mampu, Tuhan, menghadapi hari-hari yang semakin sulit, yang semakin jahat ini, Bapa. Tapi kami tahu, Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami mampu melewati hari-hari kami bersama-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu sebentar yang akan disampaikan. Mari, Tuhan, tahirkan lidah, mulut, bibir hamba-Mu. Engkau kuduskan, Engkau layakkan hamba-Mu. Engkau ampuni hamba-Mu dari segala dosa, Tuhan. Kiranya Bapa, kami perlu, Tuhan, hadirat-Mu di tengah keberadaan kami masing-masing, di dalam rumah kami masing-masing, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan di mana kami berada. Engkau menguduskan semua jaringan internet, bungkus balut dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Bapa, pemberitaan firman-Mu ini, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami, Tuhan, karena kami tahu, Bapa, sumber kekuatan kami hanyalah Engkau. Terima kasih, Bapa, terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau ambil alih jalannya ibadah, terlebih kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, dari pertengahan sampai pada selesainya nanti, Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini, kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita percaya bahwa kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita semua dalam keadaan baik, wajah-wajah yang diberkati, kita tahu semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sesuai tema yang diberikan oleh Ibu Gembala. Saya bersyukur kalau masih dipercayakan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan melalui Ibu Gembala, tentunya atas seizin daripada Tuhan kita, ya. Bukan karena kuat hebat saya, tapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini tema yang akan saya berikan adalah ada sukacita dalam pengharapan. Dan kita mau lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, tidak asing lagi, seringkali kita dengar, seringkali kita baca. Saya akan bacakan kembali. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Ayat yang luar biasa, bukan? Ya. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, lalu bertekun dalam doa, ya. Yang pertama, ketika kita punya pengharapan, pasti kita akan merasa ada sukacita. Betul tidak? Ketika ada pengharapan, pasti kita merasa sukacita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pengharapan kita itu tidaklah sia-sia. Pengharapan kita tidaklah pernah mengecewakan kita. Pengharapan kita itu pasti kalau kita menaruh pengharapan kita kepada sumbernya. Dan sumbernya kita tahu. Ya, Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13.
Roma 15 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kembali lagi di sini dikatakan, ya kan? Allah sumber pengharapan kita. Dia yang akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera, tentunya juga di dalam iman kita, ya. Di sini oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah pengharapan. Ternyata kita juga membutuhkan kekuatan untuk kita dapat memiliki pengharapan yang teguh sesuai dengan iman kita. Dengan kekuatan daging kita, kadang-kadang logika kita yang bicara, kita nggak akan mampu menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Logika kita main, logika kita yang jalan. Masa iya sih di tengah keadaan yang sulit, di tengah ekonomi yang terpuruk, kok bisa bersuka cita? Masih ada pengharapan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau gue nggak kerja tuh dari mana gitu. Logika yang bermain. Ya kan? Tetapi kalau ada kekuatan Roh Kudus dari dalam hidup kita yang membangkitkan iman percaya kita, itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk dapat memiliki pengharapan sehingga kita dapat merasakan sukacita. Bukan begitu? Tanpa kekuatan dari Roh Kudus, pasti logika kita yang jalan. Tapi ketika ada Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita, mengingatkan kita, bukan daging kita yang bicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kita, mengingatkan kita, memberikan dorongan iman kepada kita, bahwa iya, kita punya Tuhan sumber segala pengharapan. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita itu pasti. Berharap sama manusia nggak pasti. Mungkin 50% kita bisa percaya. Tapi kalau kita percaya kepada sumber segalanya, yakin dan percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup. Kita mungkin secara manusia menghadapi situasi yang ada. Kekuatan kita, kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Apalagi di tengah PPKM saat ini. Usaha tutup semua, nggak boleh jalan. Cuma beberapa saja yang bisa jalan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita punya cara 1, 2, 3 macam cara. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, 1000 macam cara Tuhan bisa sanggup. Asal mau percaya penuh. Menaruh pengharapan sepenuhnya kepada sumber itu. Karena dia sumbernya. Kenapa kita harus takut? Itulah kadangkala logika kita itu yang masih bermain di dalam diri kita yang akhirnya membuat tidak maksimal pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Pengharapan kita menjadi tidak maksimal. Karena apa? Karena andil pikiran kita. Meragukan. Kita bilang, iya aku berserah Tuhan, aku percaya. Tapi dalam hatinya, iya apa enggak ya? Masih bisa enggak ya? Itu sudah meragukan. Tetapi kalau kita katakan, iya Tuhan aku cuma berserah. Aku bersyukur, aku percaya Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong, membuka jalan. Kita lewatin kok itu semua. Awal-awal pandemi, awal-awal dulu apa namanya ya? Dulu bukan PPKM ya, apa namanya itu ya? Kok jadi lupa saya. Itu terus terang aja, kekhawatiran itu lebih banyak saya rasakan. Bagaimana? Tapi puji Tuhan, berlalu 1 tahun lebih, datang lagi sekarang PPKM. Tahun yang lalu kami masih boleh buka toko, walaupun harus kucing-kucingan dengan Satpol PP. Tapi tahun ini sudah memasuki 2 minggu, benar-benar total nggak ada aktivitas karena gedung ditutup. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran dalam diri saya. Yang saya katakan, Tuhan, terima kasih, aku bersyukur. Aku percaya pemeliharaanmu, Tuhan. Aku percaya Tuhan menyediakan.
Tuhan tidak mungkin biarkan kelaparan. Terbukti kan makin gede badannya gitu. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya pengharapan. Sumber pengharapan kita itu pasti. Tidak pernah dia kecewakan. Ada nggak di dalam Alkitab kita baca, wah, bahwa pengharapan mengecewakan, Tuhan tidak sanggup menolong kita? Nggak ada itu, saudara. Firman Tuhan selalu jelas mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Kalau saya yang berjanji, jangan percaya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji lewat firman-Nya, yuk 100% kita mau percaya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja ya dengan sangat luar biasa. Ya pastilah di tengah situasi yang membuat orang semakin merasa tertekan, khawatir, ketakutan di tengah keadaan situasi seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan ya kita punya pengharapan yang pasti, ya kan? Karena memang itulah sumbernya gitu. Dia yang akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera oleh kekuatan Roh Kudus. Kita akan memiliki berlimpah-limpah pengharapan. Lalu kita lihat coba di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan apa di situ? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita butuh iman yang teguh untuk dapat melihat karya Tuhan di tengah pengharapan kita. Ya kan? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan terjadi. Berarti itu belum terjadi kan? Belum ada kan? Apa yang menjadi pengharapan kita itu. Tetapi di situ dikatakan bukti. Iman juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita belum melihat apa yang kita harapkan itu terjadi, kita harus tetap memiliki iman yang teguh sampai kita melihat, oh iya, ternyata betul ya. Nah itulah Ibrani 11 ayat yang pertama itu katakan untuk kita semua. Lalu yang kedua, di situ dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12 tadi, bersabarlah dalam kesesakan. Apa ya kita mampu bersabar di tengah kesesakan yang kita hadapi? Tapi itulah perkataan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan mengingatkan kita untuk bersabar dalam kesesakan. Gampang nggak sih? Nggak gampang kan? Di tengah-tengah kesesakan kok kita suruh sabar. Melihat keadaan situasi kita, kebutuhan kita yang menuntut begitu banyak yang harus kita bayar, begitu banyak yang harus kita lakukan, sementara pemasukan nggak ada. Kok suruh sabar? Bisa nggak begitu? Tapi kembali lagi, ini firman Tuhan. Mau tidak mau, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya sudah ikutin saja. Seperti itu. Kita perlu bersabar, karena apa? Dengan kesabaran kita dapat menguasai diri kita. Supaya kita tidak bertindak salah. Kita dapat bersabar. Dengan kesabaran kita dapat menang dari persoalan kita. Ketika kita menyerahkan semua persoalan, semua pergumulan hidup kita, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Jawaban yang Tuhan berikan itu pasti bagi kita. Kalau jalan yang kita ambil sendiri, kalau logika kita lagi yang main, kadangkala tanpa kita sadari, bukan menyelesaikan masalah kita, tapi justru menimbulkan persoalan baru, masalah yang baru. Tapi kalau kita mau bersabar, berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya, sumber pengharapan itu tadi, kita percaya kesabaran kita itu akan membuahkan hasil. Dan hasilnya pasti sempurna. Tidak seperti kalau yang kita lakukan sesuai dengan kehendak, keinginan kita sendiri. Kadangkala kita tidak sabar, kita mencari jalan sendiri. Akhirnya apa?
bukannya jawaban yang kita dapatkan, bukan penyelesaian yang kita dapatkan. Kekecewaan bisa kita dapatkan, ya kan? Yang terutama pastilah jelas kekecewaan kita dapatkan karena kita tidak mampu berusaha seperti apapun. Kalau Tuhan suruh kita sabar, ya udah diam aja deh, sabar, ikutin aja apa maunya Tuhan. Karena kita tahu akhir dari kesabaran kita akan membawa kemenangan buat kita, akan ada penyelesaian buat kita di tengah pergumulan apapun yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Nah, udah kita disuruh sabar dalam kesesakan, kita disuruh bertekun dalam doa. Pertanyaannya, apakah kita sudah bertekun dalam doa di tengah menghadapi situasi, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini? Atau justru itu malah membuat kita tidak mampu lagi untuk berdoa, karena begitu besarnya persoalan, begitu banyaknya masalah yang menghimpit kita, jangankan kata untuk berdoa. Memuji Tuhan aja udah nggak mampu kita. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertekun di dalam doa. Artinya apa? Jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa, untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu nafasnya orang percaya doa. Karena apa? Doa itu adalah hubungan, komunikasi kita dengan Tuhan kita. Hubungan yang baik dengan orang tua, dengan anak, pasti ada komunikasi. Terlebih lagi kepada Tuhan, kita sumber segalanya itu. Kita berkomunikasi dengan orang di sekitar kita, mungkin ya cuma sekedar komunikasi seperti itu, belum tentu ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, Bapa kita yang punya segala-galanya itu, kita menyampaikan segala kekhawatiran kita. Bukan kita nggak boleh khawatir, boleh khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa bangkit, tidak bisa kita berdoa, tidak bisa kita berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh semakin hari semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita terutama. Karena apa? Karena memang kita percaya ketika kita berkomunikasi, kita menyampaikan semua unek-unek kekhawatiran kita, bahkan segala macamnya. Ketika itu kita sampaikan, ada kelegaan nggak kita rasakan? Pasti ada kelegaan. Kita merasa beban yang mungkin, 10 kilo, ya berat. Ketika kita sudah sampaikan semua ke Tuhan, bahkan kadang-kadang ini udah nggak bisa ngomong lagi, cuman apa? Air mata yang mengalir terus. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Ketika ada kesungguhan hati kita datang kepada Dia, mau model apapun kita datang sama Dia, mau ini sambil meler segala macam pun, kalau kita udah datang tersungkur nangis, nggak mungkin Tuhan biarkan kita, Dia nggak lihat. Manusia mungkin nggak lihat, nggak mau lihat. Tetapi Tuhan pasti melihat apapun keberadaan kita. Dia peduli. Dia mengasihi kita. Orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sangat luar biasa. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31. Kisah 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita ambil, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, ketika berdoa, saudara, percaya nggak persoalan kita, beban kita, pasti Tuhan sanggup menyelesaikannya. Ya kan? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari persoalan kita itu Tuhan yang ambil
Ya, lewat berdoa kita akan menggoncangkan persoalan kita, sehingga persoalan itu tanpa kita sadari rontok, runtuh, goncang, rubuh. Artinya apa? Selesai tanpa kita sadari. Kalau sungguh-sungguh kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita menaruh pengharapan iman kita kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Mendengar, membaca, melihat berita, ya, semua tentang COVID, ya kan? Kappa, Delta, apalagi itu, namanya bagus-bagus banget ya. Tapi itu membuat begitu banyak orang mengalami ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan pasti untuk kita. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Protokol kita ikutin, ya harus kita ikutin. Jangan kita petatang-petenteng, menantang, nggak boleh. Walaupun kita percaya Tuhan menjaga, memelihara kita, tapi kita tetap harus disiplin karena Tuhan itu Tuhan yang punya disiplin yang sangat luar biasa. Kita harus melakukan bagian kita. Kita percaya ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhanlah yang melakukan bagiannya, memprotek kita dengan kuasa darahnya yang sudah Dia curahkan di kayu salib untuk setiap kita. Setiap orang yang mau percaya, menaruh harapan penuh kepada Dia. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini biarlah boleh memberkati kita semua, memberikan kita kekuatan yang baru, kita memiliki pengharapan sehingga kita boleh merasakan sukacita, kita tetap bersabar meskipun di tengah masalah yang mendesak kita, lalu kita terus berdoa dan berdoa. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita Tuhan dengar, bahkan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa. Sebelumnya kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, Jesus, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus, haleluya, 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 glory, glory, Bapa. Terpujilah Tuhan akan nama-Mu, besar kasih setia-Mu kepada kami, Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang besar di dalam setiap hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan bagaimana pertolongan-Mu, perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh mengajari kami tetap menaruh pengharapan kami sehingga kami akan merasakan sukacita yang daripada Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Allah sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Ajari kami untuk senantiasa kami bersabar di tengah-tengah kesesakan yang kami hadapi. Dan ajari kami terus, ingatkan kami terus untuk selalu bertekun di dalam doa kami. Memiliki hubungan komunikasi yang semakin dekat, semakin baik dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau maha mengetahui, Engkau melihat dari tempat yang maha tinggi. Maka kami percayakan seluruh kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, jemaat GPD Marturia Tuhan. Kami semua ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami semua ada dalam proteksi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau adalah pemelihara hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun hari-hari ini yang menjadi pergumulan di tengah jemaat GPD Marturia, mari Tuhan Kau berikan pertolongan-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan, mari jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu itu bekerja. Kami percaya bahwa setiap pergumulan kami di tengah ekonomi, usaha, pekerjaan, maka Engkau Allah yang sanggup menolong, membuka jalan bagi kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi jelas yang kami tahu Engkau sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu, senantiasa melimpahi kekuatan, kesehatan, perlindungan, hikmat-hikmat ketika menjalankan tugas yang Kau percayakan kepadanya. Engkau memberkati juga Tuhan, para pelayan-pelayan yang mendukung di tengah pelayanan GPD Marturia, wakil gembala, para majelis yang ada, para pelayan altar, para WL, para singer, para pemain musik Tuhan. Engkau memberkati senantiasa ada kesehatian untuk saling mendukung satu dengan yang lain, Bapa. Kami serahkan sepenuhnya, Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan untuk mereka yang mengalami sakit virus corona ini, Bapa. Siapapun mereka, terlebih hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mungkin mengalaminya. Mari Tuhan pertolongan-Mu Kau berikan kepada mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau memberikan pertolongan-Mu atas mereka. Engkau melawati mereka yang ada di rumah sakit maupun isoman di rumah Tuhan. Pertolongan-Mu bagi mereka Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar belas kasih-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Bungkus balut dengan kuasa darah-Mu Bapa. Pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Banyak orang-orang yang menghujat Engkau. Bahkan menghujat pemimpin negeri kami yang telah Engkau pilih. Ampuni mereka Tuhan. Bungkus balut pemerintahan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, wakil para menteri. Biarlah mereka dituntun oleh Roh-Mu ketika memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik di tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami yang sering mendapatkan hujatan lewat setiap kebijakan yang Dia ambil.
Kami tidak mengerti, kami tidak tahu kebenarannya Bapa, tapi Engkau Maha tahu. Yang kami tahu bahwa Dia adalah wakil-Mu di negeri kami Indonesia yang telah Engkau pilih Bapa. Apapun keberadaannya, kami serahkan dia kepadamu karena dia milik-Mu. Pengampunan-Mu saja atas orang-orang yang menghujat beliau, yang menuduh beliau, Bapa. Engkau yang menyingkapkan semua yang terselubung yang ada. Kami serahkan kota kami, bahkan lingkungan di mana Kau tempatkan kami berada. Proteklah dengan kuasa darah-Mu, Bapa. Bungkus balut perlindungan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau meluputkan kami, Bapa, dari segala bentuk virus-virus, termasuk corona jenis apapun. Kuasa darah-Mu yang kudus memproteksi kami, setiap anak-anak-Mu, terlebih jemaat GPD Marturia. Imun dari surga kiranya turun atas setiap tubuh jasmani kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada dalam perlindungan-Mu senantiasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan, mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, apa yang membuat kita menjadi takut, tetap kita bersyukur dan bersukacita, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang besar. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam Galatia 5 ayat 5 mengatakan, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kita akan selesaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu karena pimpinan dan pertolongan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh kembali lagi maju, kembali lagi boleh melakukan semuanya dan mengikuti setiap protokol-protokol yang ada, sehingga semuanya boleh menjalankan dengan yang terbaik, sehingga virus-virus corona ini boleh dihentikan Tuhan. Terima kasih Bapak, tangan kuasa-Mu yang ajaib, kami percaya Engkau sanggup melakukan semua ini. Bahkan setiap kami Tuhan, seluruh sidang jemaat GPDI Marturia, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan, kami semua akan menerima berkat-Mu. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini, besok,
sampai selama-lamanya hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.